Salam, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2022, kami Sintua Jesi Tohang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi renungan dan pegangan buat saudara dan saya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur bagimu atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan dan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami rindu akan suara Tuhan. Kami rindu akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itulah hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, dan mengampuni segala dosa kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk menerimanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini berada di bawah judul penderitaan Kristus sebagai teladan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, sudah barang tentu atau dengan kata lain, pasti akan mengalami banyak atau berbagai pergumulan, bahkan penderitaan. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menyikapi atau memberikan respons atas segala pergumulan dan penderitaan yang kita alami? Kita sebagai makhluk sosial, sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, di dalam pergaulan sehari-hari, bisa saja ada orang-orang yang mencaci maki kita, bahkan ada juga orang-orang yang membuat kita menderita. Apa yang akan saudara lakukan terhadap orang-orang tersebut? Untuk menjawab atau menyikapi hal tersebut, sering kita perhatikan antara lain. Yang pertama, seperti hukum Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang kedua, dihalak batak untuk orang-orang tertentu sangat sulit untuk memaafkan atau mengampuni. Bahkan sering kita dengar dalam tanda petik, mardomu di tanorara. Bagi orang ketiga, bagi orang Kristen atau pengikut Kristus, ingatlah doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat juga Keluaran pasal 14 ayat 14 atau 2 Musa 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jahuba domar porang humokop hamu asal hohom hamu. On mara nason naburat dihalak kita. Alana sipata saya dope di dongan nunga tolu ni dok.
Jadi sebenarnya kita harus berdiam diri, tidak melakukan atau berbuat dosa lagi seperti yang dilakukan orang lain kepada kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang berhak membalaskannya adalah Tuhan Allah. Saudara dan saya tidak boleh menghakimi sendiri atau eigen richting. Untuk menghakimi adalah hak prerogatif Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dan saya adalah pengikut Yesus Kristus. Marilah kita meneladani penderitaan Kristus itu. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pasahat madalan mutu Jehovah jalahapo si ibana, asa ibana paturehon. Pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa berserah kepadamu dalam setiap pergumulan dan penderitaan hidup kami. Kuatkan dan beri kami kemampuan agar kami dapat melakukan dan menghidupi teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.